Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali di mata kuliah Pendidikan Agama dan Kepercayaan. Ini di sesi yang kedua atau pertemuan kedua. Tema besarnya tentang perkembangan agama dan kepercayaan. Nanti kita akan membahas tentang sejarah agama ya. Sejarah agama itu apa? Jadi mulai kapan manusia itu beragama? Kapan manusia mulai mengenal agama? Dari mana agama itu muncul gitu kan? Nah, manusia itu ternyata makhluk sosial gitu. Sosial. Jadi manusia makhluk sosial, manusia ya butuh bersosialisasi dengan lingkungannya, dengan sesamanya, dengan alam semesta gitu ya, sehingga dari situlah secara alamiah muncul yang namanya praktek-praktek komunikasi melalui ritual, sesaji gitu kan kalau dalam bahasa dulu ada begitu, praktek-praktek keagamaan. Jadi ini masih agama secara umum ya, berbicara agama secara umum, kita belum menyebut agama tertentu seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya, kepercayaan yang lain. Kita masih berbicara tentang agama secara umum, praktek keagamaan. Jadi mulai dari praktek animisme, dinamisme, atau temisme, dari agama yang politeis sampai nanti agama yang monoteis gitu ya nanti. Jadi masih umum seperti itu yang kita bahas. Nah, manusia itu makhluk sosial, sehingga dia butuh cara untuk bersosialisasi dengan alam semesta, dengan sesamanya gitu. Sehingga dari situlah muncul praktek-praktek atau ritual, ritus-ritus yang kita sebut sebagai ritus keagamaan. Entah itu selamatan, syukuran, sesaji, sampai di kalau agama yang monoteis ada ibadah, ada misa. Kalau di Islam ibadah pun dari mulai syahadat, sholat sampai haji itu ada banyak rentetannya gitu. Di Katolik nanti ada baptis, ada misa, ada sampai persepuluhan gitu. Kemudian nanti di agama yang lain ada perayaan hari besar Waisak, ada Cap Gomeh dan seterusnya. Itu namanya ritus-ritus keagamaan atau praktek-praktek keagamaan. Jadi semenjak awal manusia ada, manusia sudah mengenal itu karena manusia butuh sarana untuk bersosialisasi dengan yang lain itu, dengan alam semesta, dengan sesamanya, sehingga muncullah yang namanya agama seperti itu. Kalau kita kaji sejarah agama dari para antropolog gitu ya. Antropolog itu ilmu yang mempelajari tentang sejarah masa lalu gitu ya, yang kaitannya dengan kepurbakalaan, ilmu kepurbakalaan antropologi. Salah. Antropologi ilmu tentang manusia gitu ya, mempelajari tentang manusia, seluk-beluknya manusia atau tingkah polanya manusia. Antropologi itu. Antropus itu manusia, logos itu ilmu tentang manusia ya. Kita misalnya mengkaji dari teorinya Bapak Kuncoro Ningrat, ini tokohnya antropologi Indonesia. Beliau Raden Mas Kuncoro Ningrat sudah meninggal. Jadi kalau menurut beliau ada 6 teori yang bisa kita telisik terkait dengan sejarah agama yang ada di dunia. Yang pertama teori jiwa ya, teori jiwa. Ini teori dari antropolog asal Inggris Edward B. Taylor. Jadi menurut Pak Edward ini, manusia itu menyadari
manusia itu memiliki kesadaran adanya jiwa. Jadi manusia itu jadi sejak awal manusia itu sudah sadar bahwa ternyata raga kita ini di dalamnya ada jiwa gitu. Ternyata raga ini benda mati yang di dalamnya yang digerakkan oleh jiwa gitu. Sejak awal manusia sudah sadar itu. Sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap makhluk halus, dewa-dewa, termasuk Tuhan gitu ya. Kalau di era awal manusia belum kenal Tuhan ya, itu masih menggunakan apa namanya sesembahan kepada dewa-dewa gitu. Jadi ilmu sejarah agama ini sebetulnya berkaitan dengan teologi, tapi kalau sejarah agama itu nanti yang dibahas itu lebih ke ritualnya atau praktek keagamaannya. Tapi kalau teologi itu nanti yang dibahas tentang konsep ketuhanannya atau ajaran tentang ketuhanannya. Bedanya di situ sih. Ya beririsan, dekat sekali gitu. Tapi ditegaskan itu bahwa kalau berbicara tentang ini antropologi, sejarah agama menurut antropologi itu yang dibicarakannya praktek-prakteknya, ritus-ritusnya. Jadi sebatas yang bisa dipahami dengan metode ilmiah itu tadi. Kalau teologi itu nanti nggak pakai metode ilmiah, filsafat murni itu nanti bisa atau apa? Ada ilmunya sendiri nanti. Itu teori jiwa satu itu ya, teori jiwa. Bahwa manusia sudah mengenal adanya jiwa sejak awal manusia ada. Dan yang kedua, teori batas akal. Ini teori dari antropolog Inggris juga ini, James G. Fraser. Jadi manusia memang sejak awal sudah mengakui bahwa akal manusia itu lemah ternyata gitu. Akal manusia itu lemah, serba keterbatasan, sehingga ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan akal manusia. Sudah mikir, tiwas mikir nemen-nemen, ternyata jeblos gitu. Kan sering gitu ya. Sudah dihitung matang-matang gitu ya, sudah dipikir sedemikian rupa detailnya sampai plan A, plan B, plan C gitu sudah matang, bobol juga ternyata. Dan kejadian seperti itu sudah dirasakan oleh manusia-manusia sejak dulu gitu. Jadi bukan hanya kita saja sekarang gitu. Akeh konsone gitu. Itu teori batas akal seperti itu. Jadi karena akal itu terbatas sehingga manusia itu mencari alternatif lain gitu. Yang di luar akalnya, yang di luar pemikiran pemahaman akalnya gitu. Sehingga muncullah kepercayaan terhadap hal-hal gaib, makhluk gaib, dewa-dewi sampai Tuhan gitu. Itu teori jiwa, teori batas akal. Yang ketiga nanti teori masa kritis. Jadi hidup manusia itu kurang lebih seperti ini ya, bahwa hidup manusia itu tidak selamanya mulus, namun juga kerap mengalami kejadian-kejadian kritis seperti sakit, bencana yang di luar kendali manusia. Sehingga manusia selalu merasa was-was, merasa khawatir. Dan untuk mengobati kekhawatirannya itu, manusia itu berkomunikasi dengan hal-hal yang di luar dirinya, yakni makhluk itu yang disebut dewa-dewi sampai Tuhan itu makhluk halus itu. Makhluk gaib. Karena di luar yang kelihatan itu kan gaib. Jadi dewa-dewi, makhluk halus ya gaib, dewa-dewi ya gaib, termasuk Tuhan nanti ya gaib juga. Di luar yang inilah bisa terlihat oleh mata. Itu 1, 2, 3 teori, nanti filenya saya share ya. 1, 2, 3, satu teori jiwa, yang kedua teori batas akal, yang ketiga teori masa kritis, yang keempat ada teori kekuatan luar biasa dari etnolog
dari Inggris ya. Adanya perasaan manusia yang rendah menghadapi gejala dan peristiwa alam, sehingga alam dianggap oleh manusia sebagai tempat bersemayamnya kekuatan supranatural, kekuatan luar biasa, alam semesta. Jadi orang-orang zaman dulu belum mengenal Tuhan, tapi mengenal bahwa alam semesta ini memiliki kekuatan luar biasa yang di luar batas kemampuan manusia. Jadi mereka menganggapnya kekuatan supranatural seperti itu. Yang keenam ada teori emosi keagamaan atau sentimen gitu ya, emosi. Ini dari Emile Durkheim, filsuf dan sosiolog Prancis ya. Jadi menurut dia, manusia semenjak awal telah memiliki emosi keagamaan, yaitu kesadaran akan adanya objek keramat dan yang tidak keramat gitu. Oh, ini manusia itu sejak awal sudah bisa merasakan, oh ini tempat angker loh, oh ini nggak angker gitu. Ini boleh sembrono, ini enggak. Ini yang sakral, ini yang tidak sakral gitu. Ini yang sakral, ini yang profan. Kebaliknya sakral itu profan. Ini yang sakral, oh ini nggak sakral. Kalau ke sana angker, Mas, jangan ke sana angker. Tapi kalau ke sini boleh. Kalau di sana naik gunung jangan sembarangan ngomongnya, bahaya. Karena angker, gitu ada penunggunya. Tapi kalau di sini mau cewawaan ya boleh. Ini tempat aman di sini, Mas. Gitu. Kan kita begitu. Nah, pemahaman seperti itu atau pengetahuan seperti itu sudah ada sejak lama. Itu naluriah ada semenjak manusia lahir. Semenjak manusia pertama dilahirkan, naluri seperti itu sudah muncul. Kemudian ada lagi teori firman Tuhan. Di agama itu berasal dari firman Tuhan yang diturunkan kepada manusia sejak masa permulaan sejarah ya, sejak awal mula manusia itu ada. Itu kurang lebih seperti itu ya, agama secara umum seperti itu, asal muasal teori, asal muasal agama, kemunculan agama itu seperti itu, berasal dari ya manusia itu sendiri yang memunculkan agama. Nah itu nanti sementara itu agama secara umum seperti itu, dan itu menurut pendapat para antropolog. Jadi kalian nggak perlu salah memahami gitu ya, apalagi tidak minder duluan. Itu menurut pemahaman mereka para antropolog. Kemudian sejarah agama-agama formal ya, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu nanti bisa di browsing ya, nanti saya coba carikan sumbernya ya. Itu sudah jelas, tanpa perlu saya harus ngomong membosankan gitu ya, jelas itu nanti. Begitu juga dengan kepercayaan yang ada di Indonesia, atau kepercayaan apa sih namanya, aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia itu ternyata banyak sekali. Ada banyak sekali, di Banyumas saja ada ratusan gitu. Apalagi seluruh Indonesia. Nanti ada yang namanya, nanti ada juga di luar, sebelum aliran kepercayaan ada juga agama baru yang menyampurkan antara agama yang sudah ada gitu, Islam dengan Hindu misalnya, menjadi agama Sikh, Bahai, Jainisme gitu dan sebagainya. Nanti ada lagi yang Katolik dengan Hindu misalnya, atau dengan Islam, nanti ada lagi itu alirannya, beda-beda nanti. Dan yang paling banyak nanti aliran kepercayaan. Di Banyumas sendiri ada ratusan, dan pengikutnya ada yang ratusan jumlahnya, orangnya ada yang segelintir juga ada.
Kalau secara nasional aliran kepercayaan itu ada misalnya Parmalim, ada Ugamo Bangsa Batak, ada Pangebu, ada Marapu, ada Seibaba, ada Kapitayan, ada Sunda Wiwitan itu di sana. Ada juga Islam Makrifat dan Islam Watu Telu dan lain sebagainya. Itu banyak sekali nanti. Kita mempelajari itu satu-satu, itu banyak banget waktunya gitu ya. Nanti saya carikan filenya atau sumbernya ya, kita bisa lihat di sana gitu, tanpa saya harus ngomong menjelaskan gitu maksudnya. Kurang lebih seperti itu ya, nanti kita simak bareng-bareng seperti apa.